Dan seperti biasa, saudara tahu kita akan masuk ke sebuah seri firman Tuhan yang baru, Solid Spiritual Life. Solid di sini, saudaraku, kita berbicara tentang yang namanya kehidupan roh yang berkualitas. Solid di sini kita berbicara tentang kehidupan roh yang berbobot, saudaraku. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk masuk dalam sebuah cerita tentang seorang raja yang sangat disayangkan, saudaraku, ditemukan terlalu ringan, saudara. Kita lihat langsung ya ceritanya. Kita buka di dalam Daniel pasalnya yang kelima. Daniel pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Saya ajak saudara bersama dengan saya, kita bergantian membaca ayatnya. Saya bacakan ayat pertama, ayat kedua, saudara dimanapun saudara berada, sama-sama dengan saya baca ayatnya. Kita bergantian sampai ayat ke-6, kita baca bersamaan. Kita mulai dari ayat yang pertama, saudaraku. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Ayat kedua, yuk sama-sama. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ayat ketiga, kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ayat 4 sama-sama. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Yang terakhir, yuk sama-sama kita baca. Lalu raja menjadi pucat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Saudaraku, kisah ini terjadi pada zaman Daniel. Bercerita kisah tentang seorang raja yang bernama Belsyazar. Dan siapakah Belsyazar ini, saudaraku? Dia adalah anak dari seorang raja yang pasti saudara kenal namanya. Dia adalah anak dari seorang raja yang sangat terkenal, saudaraku, Nebukadnezar. Satu ketika Belsyazar ini mengadakan sebuah perjamuan besar. Dia bersama para pembesarnya, mereka pesta, saudaraku. Pesta pora, mereka minum-minum, mereka mabuk-mabukan. Celakanya, saudara, di tengah kondisi dia sedang mabuk-mabukan ini, Belsyazar memerintahkan kepada pegawainya untuk mengambil perkakas bait Allah, saudara. Dia meminta pegawainya mengambil perkakas bait Allah. Nah ini, saudara, kurang ajarnya dia pakai perkakas bait Allah ini justru untuk minum-minum, saudaraku. Untuk mabuk-mabukan, untuk berpesta pora, bahkan Alkitab mencatat sambil dia memuji-muji dewa-dewanya, saudara. Di dalam semua keadaan itu, saudaraku, kalau saudara melihat ayat yang kelima, at that very moment. Ayat ini mencatat, saudaraku, pada saat itu juga tiba-tiba tampak jari seperti jari tangan manusia menulis di dinding, saudara. Saya percaya, saudara, ketika saya membaca ayat ini, at that very moment, saya tahu Belsyazar ketakutan, saudara. Begitu dia melihat jari itu muncul dari dalam hatinya, dia tahu. He knew it. He make a mistake. He knew it. Kenapa, saudaraku? Ayat yang ke-6, kalau saudara baca, raja menjadi pucat. Dia ketakutan begitu rupa sampai gemetaran, saudaraku. Dikatakan lututnya itu bergemetaran, saudaraku. Pada saat itu dia tahu something happen, saudara.
Singkat cerita saudara, begitu ketakutannya raja dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia melihat jari itu menuliskan sebuah kalimat saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti apa arti kalimat itu. Maka ingatlah dia akan seorang pelihat saudaraku. Ingatlah dia akan seseorang, orang yang sama yang pernah menerjemahkan mimpi ayahnya saudara. Siapa orangnya saudaraku? Daniel. Singkat cerita, Belsyazar memanggil Daniel untuk menerjemahkan apa arti tulisan di dinding tersebut. Kita buka ayat selanjutnya. Kita baca dari, kita lompat ya saudara, pasal 5, tapi kita baca di ayat yang ke-25 sampai ayat ke-30. Seperti tadi, boleh bantu saya ya, di rumah saudara, di tempat saudara, jangan hanya diam saja, tapi baca ayat ini sehingga masuk di dalam diri saudara. Ayat yang ke-25, maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, kata Daniel saudara. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Median dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan, ia Daniel akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 30 saudaraku bersama-sama, pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Saya baca ayat ini saudara, jujur saya merinding saudara. Apa yang bisa saya katakan saudaraku? Dalam kehidupan ini, sadar tidak sadar, suka tidak suka, saudara, ada tangan yang tidak terlihat ini. Dia menghitung. Dia menimbang. Masalahnya dan sayangnya saudara, Belsyazar tidak menyadari bahwa selama ini hidupnya dihitung, hidupnya ditimbang saudara. Dia berpikir dia seorang raja, dia berhak melakukan segala sesuatu yang dia sukai, dia berhak bertingkah laku sesuka hatinya. Jauh di dalam hatinya dia berpikir saudaraku, tidak ada orang yang bisa menasihati ataupun menggurui dia ataupun memerintahkan dia untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan kepada setiap saudara hari ini. Ada tangan yang tidak terlihat itu saudaraku. Wow. Dia menghitung. Dia menimbang. Izinkan saya katakan ini saudaraku. Jangan sampai dimanapun saudara berada, saudara mengulangi kesalahan yang sama ini. Yes, Pastor, bukankah kita diberikan free will? Yes. Pastor, bukankah kita diberikan kehendak bebas? Yes. Tapi ingat ini baik-baik saudaraku, dalam semua yang saudara lakukan, apapun itu, pilihan yang saudara ambil di tempat tersembunyi yang tidak ada satu orang pun yang melihat engkau, saudara. Saudara boleh berkata, I wanna do whatever I like. Yes. Yes, you can do it. Saya nggak mau, terserah apa kata Alkitab, terserah apa kata pendeta. Bukankah kita diberikan kehendak bebas? Yes. Tapi ingat ini baik-baik saudaraku, dalam semua yang saudara lakukan, apapun itu, pilihan yang saudara ambil di tempat tersembunyi yang tidak ada satu orang pun yang melihat engkau, saudara. Saudara boleh berkata, I wanna do whatever I like. Yes. Yes, you can do it. Saya nggak mau, terserah apa kata Alkitab, terserah apa kata pendeta, I don't care. Yes, you can do it. Tapi ingat satu hal ini, saudaraku. Ada tangan yang tidak saudara lihat itu. Dia menghitung. Dia menimbang. Dan tidak peduli apakah dia seorang raja. Ini ngerinya saudara. Tidak peduli apakah dia seorang bawah.
Orang rendahan, apakah dia orang dengan pangkat tinggi? Apapun jabatanmu saudaraku, ini yang dikatakan Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Saya baca ini saya merinding saudara. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus dimanapun engkau berada, ketika kau dengar firman ini diberitakan, buka hatimu saudaraku. Ibrani 4 ayat 13 ini mengatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Di depan dia saudaraku, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban saudara. Tidak peduli siapakah engkau. Oh yes saudaraku, saya bahkan harus mengatakan kepada saudara, bahkan saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus memberi pertanggungjawaban kepada dia. Pada saat pertanggungjawaban itu datang saudaraku, pada saat waktu pertanggungjawaban itu datang, saya berdoa saudara. Siapapun saudara tidak ditemukan terlalu ringan saudara. Karena bahkan seorang raja sekalipun, ketika ditemukan terlalu ringan, dia binasa. Masih ingatkah saudara akan kisah pada saat Yesus melalui lewat saudaraku di sebuah tempat. Dia melihat sebuah pohon ara yang dari jauh terlihat rimbun. Tapi semakin Yesus datang mendekat saudaraku, semakin dilihat mendekat, semakin Yesus melihat. Yesus berharap ada buah yang muncul saudara dari sebuah pohon yang begitu rimbun. Alkitab mencatat tidak ditemukan satu buah pun di sana. Saudara membaca ayat ini mungkin saudara berpikir, kok Yesus kejam ya? Kok tega ya? Tapi Alkitab mencatat loh saudara, Yesus mengutuk pohon itu. The next day, pohon itu didapatkan kering dan mati saudara. Doa saya hari ini, do not repeat the same mistake. Ingat, dari kalangan apapun saudara, tua muda, besar kecil, kaya miskin, raja sekalipun, kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita hidup. Pastikan saudara, dimulai dari hal yang simpel ini saudara. Pastikan perkataan yang keluar dari lidah bibirmu adalah perkataan yang berbobot. Be careful saudaraku, what you say. Pastikan bukan keluh kesah terus menerus yang didengar sampai ke atas saudara. Pastikan bukan gosip terus menerus. Pastikan bukan kata-kata yang negatif yang keluar dari mulutmu saudaraku. Karena suka tidak suka, satu demi satu perkataan yang kau ucapkan di tempat tersembunyi itu akan ditimbang, akan dihitung dalam kehidupanmu saudaraku. Pastikan apa yang kau lakukan saudaraku. Kalau engkau jadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang berbobot. Oh ya, saya percaya dimanapun saudara berada, saya mendengar kata amin dari situ saudara. Pastikan sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, engkau menjadi istri dan ibu rumah tangga yang berbobot. Pastikan bahkan sebagai seorang ayah saudaraku, jadi seorang ayah yang berbobot. Karena apapun yang engkau kerjakan saudaraku, baik emaskah, baik perakkah, baik kayukah, baik jeramikah, kita semua akan melalui yang namanya ujian api. Pada saat semuanya itu terjadi saudara, kalau tidak ada bobot di sana, engkau akan mengalami kerugian. Kau hangus, habis. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara, selama bulan Juli ini nanti firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita, yuk belum terlambat pastor. Hari-hari ini saya jauh dari Tuhan pastor, gak gampang untuk ibadah online di rumah. Saya tinggal di satu kos kecil,
Saya tinggal dengan satu saudara saya tinggal dengan orang lain yang bahkan orang lain ini belum mengenal Yesus. Untuk saya bisa beribadah sangat gak gampang, Pastor. Hari-hari ini, aduh Pastor, saya mengalami kekeringan roh. Rasanya gak ada lagi kekerinduan dari hati saya ini untuk saya beribadah. Gak ada lagi kehausan untuk saya pengen seperti dulu. Kalau hari Minggu tuh rasanya saya kepengen sekali beribadah, Pastor. Saya gak bisa lagi berdoa. Saudaraku, izinkan saya katakan ini. Bangun, segera bangun kembali kehidupan roh saudara. Belum terlambat saudara di bulan Juli ini. Itu sebabnya kita bawa masuk setiap jemaat. Punyai kehidupan roh yang solid saudara. Punyai kehidupan roh yang solid. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Daniel membangun roh tubuh jiwanya secara solid saudaraku. Bukan hanya yang penting kan roh saja, Pastor. No. Yang penting kan tubuh. No. Manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Ketiga-tiganya harus dipastikan. Daniel, kalau saudara melihat dalam kehidupan Daniel, kalau saudara mau berkata, Pastor saya begitu susah. Coba saudara tempatkan diri saudara ada di posisi Daniel, saudara. Dia ada di dalam pembuangan loh. Setiap hari, dia diwajibkan mempelajari kepercayaan lain, saudara. Dia dipaksa untuk menjalankan ritual-ritual yang dia tidak setuju, saudaraku. Kalau saudara mau bertanya kepada saya, Daniel ada di dalam keadaan yang sangat berat sekali. Tapi tahukah saudara, dalam semuanya itu, dia mempertahankan, dia menjadi seorang pekerja yang berbobot. Oh yes, saya berdoa saudaraku, jemaat keluarga Allah dimanapun saudara berada, dalam keadaan seperti ini tidak membuat saudara kompromi dengan apa yang dipercayakan dalam kehidupan saudara. Gak ada yang namanya saudara kompromi dengan dosa. Di masa-masa sukar sekalipun gak ada yang namanya tipu-tipu, saudaraku. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu, saudara? Orang yang jalannya serong tidak akan bisa hidup bahagia. Itu sebabnya sama seperti Daniel, saudaraku. Oh, kerjakan apa yang kau kerjakan dan hasil pekerjaanmu berbobot. Tidak heran saudara, 3 raja silih berganti. Bayangkan loh saudara, 3 raja silih berganti, naik turun. Daniel tetap ada di tempatnya saudara. Kenapa? Dia memastikan apa yang dibuat tangannya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dia kerjakan yang berbobot, dia tidak mau kompromi saudara. Tapi jangan salah, Pastor, kalau gitu kita kerja mati-matian aja. Yang penting pokoknya pekerjaan kita, yang penting kita hidup sukses, kita kerjakan maksimal. Oh jangan lupa saudara, Daniel bukan hanya mempertanggungjawabkan pekerjaannya berbobot, no. Rohnya saudaraku, Alkitab mencatat 3 kali dalam sehari orang yang satu ini berdoa. Oh doa saya saudara, doa saya di waktu-waktu seperti ini. Ini waktu yang sangat, apa ya saudara, kalau saya boleh katakan ya, nobody sees you but God and yourself. You need to be honest to yourself and to your God. Dia yang kepadanya cepat atau lambat, saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Daniel saudara, dia bangun rohnya 3 kali sehari. Dia sujud menyembah kepada Allahnya. Bahkan dalam kondisi yang sampai di titik dia harus meresikokan nyawanya. No compromise. Izinkan saya katakan ini, saudara. Kalau iblis tidak bisa membuat saudara meninggalkan Tuhan, dia akan berusaha, lambat tapi pasti, membuat saudara jauh dari Tuhan. Mungkin saudara masih Kristen, masih ibadah, tapi hati-hati saudara. Kita baca 1 ayat ya, 1 ayat ini ya saudara.
Keluaran 8 ayatnya yang ke-28. Saya persiapan firman ini jujur saudaraku. Saya berdoa dalam masa-masa ini anugerah kasih karunia Tuhan turun ke atas saudara-saudara yang percaya terima dengan iman di dalam nama Yesus saudaraku. Jadi atas hidupmu. Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Firaun. Ini Firaun berbicara kepada Musa saudara. Musa meminta kepada Firaun untuk pergi mencari Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. 3 hari jauhnya. Apa kata Firaun? Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Kalau Firaun nggak bisa narang saudara, dia nggak bisa apa-apa. Dia katakan kepada Musa, ya oke, go ahead. Kamu mau berdoa sama Tuhanmu, ya sudah, silahkan. Tapi lihat ini saudara, lihat ini, garis bawahi kata ini. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Ini yang akan dunia terus berusaha lakukan kepada saudara. It's okay. Masih ibadah online. It's okay. Selama ibadah online-nya masih asal-asalan aja, biarin aja. Ibadah online tapi sambil nyetir. Ditanya, masih ibadah online ya? Masih kok pastor, saya sambil nyetir, saya sambil ini, saya sambil itu, sambil kasih makan burung, sambil bersihin ini, sambil ini, itu dan lain sebagainya. Ya sambil ngobrol sama yang lain, saya masih. Dan bagi Firaun saudara, it's okay, go ahead. As long as you are not that far. Jangan terlalu dalam. Jadi orang Kristen yang gak apa-apa, tapi biasa-biasa aja. Gak usah dalam-dalam, gak usah fanatik-fanatik. Gak usah nyembahnya kayak gitu. Kalau ibadah online, nonton aja cukup. Manis, duduk manis, diem. Sudah, selesai ya sudah. Hari ini saya tantang saudara. Jangan puas dengan kondisi rohmu yang seperti itu. Oh saya berdiri sebagai hamba Tuhan di tempat ini saudaraku, saya katakan ini. Ini yang saya rasa hari-hari ini Roh Kudus berbicara dalam hidup saya. Be careful. Akan ada Firaun yang mengatakan kepada saudara, it's okay. I just go ahead. Masih Kristen. Masih ibadah kok. Hanya. Jangan jauh-jauh. Saya panggil para tentara-tentara keluarga Allah, saudara. Dimanapun kau berada, I speak to you. Arise and shine. Bangkit jadi terang. Ini bukan saatnya engkau terpuruk. Ini bukan saatnya saudara main-main, saudaraku. Ingat bahwa setiap kehidupanmu ditimbang, dihitung saudara. Tahukah saudara kenapa kita harus memastikan hidup kita, roh yang berbobot, roh yang berkualitas. Kenapa saudara? Tanpa ini semua engkau tidak bisa berkemenangan dalam kehidupanmu. Oh yes, Iblis akan membiarkan engkau saudaraku. Dan jangan heran saudara, masalah datang. Gampang kok, ngujinya gampang kok. Masalah datang, goyah gak saudara? Kalau doamu nggak kunjung-kunjung dijawab Tuhan, masih ada ketahanan roh nggak? Masih ingat khotbah bulan Mei kemarin, saudara? Masih ada nggak ketahanan rohnya? Oh, ujiannya gampang. Kalau saudara mau melihat ini semua, saudaraku, gampang. Dinina bobokkan dengan situasi yang ada sekarang. Masih adakah rohmu menyala-nyala? Kenapa, saudara? Hanya orang yang punya solid spiritual life, yang disebut dan bisa dikatakan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Taruh tanganmu di kepalamu, saudaraku. Saya berdoa, hambamu berdoa Tuhan. Setiap tangan-tangan yang ditaruh di atas kepala ini, anugerahmu Tuhan, rohnya dibangkitkan kembali.
dikuatkan kembali, dimampukan menjadi lebih dari pemenang. Terima dengan iman di dalam nama Yesus jadi atas kehidupanmu, saudaraku. Perhatikan ini, saudara. Kalau kita sudah mengerti bahwa sangat penting bagi kita punya kehidupan yang berbobot ini, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa punya kehidupan roh yang berbobot? Bagaimana, saudara? Gak ada cara lain, saudara. Miliki kelaparan roh yang besar. Itu sebabnya ini judul firman Tuhan hari ini, saudara. Roh yang lapar, kelaparan roh yang besar akan Tuhan. Oh, nggak gampang, saudara, nggak gampang. Daniel nggak gampang ada di situasi yang berat, saudaraku. Itu sebabnya Daniel memaksa dirinya 3 kali sehari dia sujud menyembah Allahnya. Kita baca satu ayat, saudara, kita lihat ya. Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Kita lihat, saudara. Satu orang yang kita sebut sebagai nabi besar. Orang yang begitu luar biasa, orang yang begitu hebat, saudaraku. Satu orang yang boleh saya katakan, kita tuh nggak mungkin lah bilang orang ini biasa-biasa, saudara. Tapi apa kata Alkitab? Yakobus 5:17. Saya kaget, saudara, baca ayat ini. Elia adalah manusia biasa. Pertama saya baca ayat ini saya nggak terima, saudara. Kalau Elia disebut manusia biasa, terus kita ini siapa, saudaraku? Tapi ayat ini mengatakan demikian. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Jadi kalau saudara berpikir, pastor, saya nggak kayak pendeta, saya nggak kayak pastor, saya nggak kayak orang-orang hebat ini. Saya orang biasa. Welcome. Artinya saudara seperti Elia. Wow. Lihat, saudara. Elia yang orang biasa ini plus dan. Dengan kata lain plus. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun dan 6 bulan. Kisah ini saudara kenal, saudara. Tapi hebatnya, saudara yang merasa dirimu biasa, saudara yang merasa engkau bukan pendeta, engkau bukan orang suci, engkau orang biasa. Engkau sama seperti Elia, saudara. Tetapi, dan Elia yang orang biasa itu sungguh-sungguh berdoa. Wow. Begitu sungguh-sungguhnya dia berdoa, saudaraku, sampai satu kisah itu menceritakan cara Elia berdoa. Dia itu sampai, jadi dia kalau berdoa, saudaraku, dia menekuk posisinya. Ini loh yang saya kangen dari ibadah di gereja, saudara. Aduh, kalau saya ibadah di gereja, saudaraku, ini saya bisa di syuting sampai bawah, saudara. Saya mau jongkok, saya mau apa, saudara bisa lihat saya. Itu sebabnya nanti kalau ibadah sudah jalan, saudaraku, ayo datang. Pastikan datang, saudara. Jujur, saya harus ngomong sama saudara. Oh, saya kangen, saudara. Saya gini nggak bisa, gimana saya mau memperagakan kepada saudara Elia jongkok, saudara nggak akan bisa lihat saya. Saya hilang, saudaraku. Tapi Elia itu kalau berdoa ya, saudara, dia tuh ada di posisi gini, saudara. Lututnya tuh menekuk seperti ini. Posisi begini, saudaraku. Dia itu, kepala itu sampai menyentuh di antara kedua lutut, saudara. Saudara coba sendiri di rumah. Coba posisi kayak begitu. Saya tanya, saudara coba saya tanya, bisa tidur enggak dengan posisi kayak gitu? Itu posisinya sakit, saudara, bener. Saudara coba saja, kalau sampai dalam posisi seperti itu saudara bisa tertidur, saudara hebat. Itu posisi yang sangat menyakitkan, saudara. Tapi hebatnya, Elia itu memposisikan tubuhnya, saudara. Oh, dia nggak mau main-main. Dia nggak main-main, saudara. Dia cari Tuhannya. Nggak kompromi, saudara. All out, habis-habisan. Bahkan kalau saudara baca, saudara, ini orang-orang yang kalau saya bilang ya, mereka menolak untuk hidup dengan standar rata-rata. Elia
Elia turun ke muridnya. Apakah saudara pikir murid Elia ini hanya satu, saudara? Jangan salah, saudaraku. Elia itu kalau saudara baca sejarah, dikatakan, diibaratkan, Elia ini punya sekolah nabi, saudara. Puluhan nabi yang menyapa Elisa pada saat Elisa lewat, itu murid Elia. Mereka mengatakan kepada Elisa, Elisa, tidak tahukah engkau bahwa Elia akan diangkat naik ke surga? Sudah, bye-bye. Saudara tahu apa jawaban Elisa? Murid-murid yang lain, mereka puas, saudaraku. Mereka katakan, Elisa, sudahlah, Elia mau diangkat naik, mau bisa apa lagi? Elisa berkata, shh, diam, aku sudah tahu. Elisa membayar harganya lebih, saudara. Oh yes, dia bayar harganya lebih. Dia berjalan, dia ikuti Elia. Pertanyaannya sekarang, saudara, sampai detik hari ini, adakah di antara saudara yang tahu nama-nama murid Elia yang lain? Sorry, saudara, sorry. Pastor kok jahat sekali. Ya gimana ya, saudaraku? Sorry, saya hanya bisa ngomong sorry, saudara. Nggak ada satupun yang disebut, saudara. Tapi Elisa, namanya dicatat di dalam Alkitab. Hanya orang-orang, saudaraku, yang mau go beyond. Keadaan ini semua ya, saudara, kalau kita nggak hati-hati ya. Karena ada sangat banyak Firaun yang mengatakan kepada kita, hanya jangan jauh-jauh. Udah cukup. Segini aja. Gak usah aneh-aneh. Gak usah jauh-jauh. Dengan satu tujuan apa, saudaraku? Saudara tidak akan bisa mencapai kemenangan saudara. Dibutuhkan orang-orang yang mau bayar harganya to go beyond. Go beyond. Ini yang saya lihat dalam kehidupan Pak Obaja, saudara. Ada banyak orang bertanya kepada saya, saudaraku. Pastor, kenapa sih kok tiap tahun ke Nigeria? Memangnya nggak bisa lihat YouTube-nya? Ya bisa. Ada kok, saudara. Kalau saudara mau klik, bisa kok. Pastor E.A. Adeboye akan keluar banyak. Bisa. Tapi Pastor Obaja, saya melihat dalam kehidupan beliau ini, saudaraku, he goes beyond. Bisa lihat YouTube-nya, bisa cari gampangnya. Dia nggak mau. Dia nggak mau cari gampangnya. Untuk pergi ke Afrika ya, saudaraku, dari Indonesia saya ambil satu rute yang menurut saya cukup oke. Dari Indonesia itu dari Jakarta Dubai, saudara, itu 8 jam. Transit, belum transit, saudara. Transitnya tergantung. Bisa 4 jam, bisa 6 jam, tergantung, saudaraku. Dari Dubai, kita berhenti di Nigeria, itu another 8 hours. 8.5, saudara. Jadi tanpa transit saja perjalanan kita tuh 16 jam, saudara. Tanpa transit. Kalau dengan transit itu bisa sampai 20 jam, bisa lebih, saudara. Kalau saudara tanya, memangnya di sana dapat apa? Seperti apa sih? Kok sampai segitunya? Tiap tahun, apa ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang tuh dilakoni, saudara. What is dilakoni? Apa ya segitunya gitu? Kok mau gitu? Ngapain? Tapi saudara lihat, setiap kali kami pulang dari Nigeria, yang Tuhan lihat bukan masalah Nigerianya, saudaraku, tapi hati yang mau go beyond. Hati yang tidak puas untuk hanya rata-rata. Hati yang tidak mau hanya standar saja. Oke saja. No. Dibutuhkan ada hati yang mau go beyond. Strive for more, saudara. Kelaparan dan kehausan yang begitu rupa, saudara. Ini yang sesungguhnya terjadi, saudaraku, dalam kehidupan. Apa ya, saya nggak pernah melihat orang-orang yang dipakai Tuhan sampai luar biasa yang nggak seperti ini, saudara. Saudara sebut siapa? Elia. Orang biasa. Semua orang, artinya dengan waktu Alkitab mengatakan ini dengan kata lain, saudaraku, semua orang bisa. Karena Elia orang biasa.
Tapi dia go beyond. Tuhan pakai dia. Sampai namanya begitu rupa. Elisa, go beyond. Pastor Obadja, go beyond, saudaraku. Gak ada orang-orang yang saya kenal, saudaraku, yang hidupnya berkemenangan dipakai Tuhan untuk perkara-perkara besar, yang hidupnya, rohnya biasa-biasa. No. Bahkan ini yang terjadi pada murid-murid Yesus, saudaraku. Pada zaman jemaat mula-mula, di mana pada saat itu mereka beribadah di rumah dan beribadah di bait Allah, saudara. Sampai satu ketika, sama yang terjadi seperti kita, saudara. Bagaimana? Bait Allah dihancurkan, saudaraku. Mereka ada di dalam masa penganiayaan sampai akhirnya mereka tidak bisa beribadah di bait Allah. Sama, saudara. Kita juga mengalami. Puji Tuhannya sekarang kita sudah mengenal yang namanya teknologi, internet. Kita masih puji Tuhan bisa ibadah online, saudaraku. Pada saat itu, murid-murid Yesus mereka ada di rumah-rumah, saudara. Mereka harus bersembunyi. Tapi tahukah saudara, di rumah mereka tidak menurunkan standar roh mereka. Di rumah mereka, hati yang menyala-nyala, saudaraku. Itu yang ada di dalam roh mereka. Itu sebabnya mereka tidak segan untuk mati buat Yesus. Dan tahukah saudara, pada saat sampai di satu titik ibadah di bait Allah itu dibuka kembali. They rejoice. Mereka bersuka cita, saudara. Doa saya. Saya sungguh-sungguh berdoa, saudaraku. Tidak lama lagi, saudara. Saya bisa jumpa dengan saudara. Saya kangen sekali, saudaraku, beribadah di gereja kembali. Tapi saya berdoa, ketika itu terjadi, saya akan berjumpa dengan orang-orang yang rohnya go beyond. Sama seperti Daud, saudara. Dalam semua kesibukannya, dalam semua permasalahan dan pergumulannya, apa kata Daud, saudaraku? Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari datang ke bait Allah. Saya tahu, jemaat keluarga Allah, para pelayan Tuhan, adalah orang-orang yang sama seperti yang Daud katakan. Lebih baik satu hari. Betul, saudaraku? Sampai dibuat sebuah lagu pujian. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena Daud tahu ada sesuatu yang berbeda, saudara. Ketika kita beribadah bersama-sama, kita suasananya, kebersamaannya, kita mengangkat tangan bersama-sama. Ada sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya, saudaraku, milih